Halo Sobat Horor, tertarik dengan kisah-kisah menyeramkan yang bikin bulu kuduk merinding? Malam ini, kita akan menyelami kisah kelam tentang misteri terowongan Casablanca yang sangat-sangat seram. Siapkan dirimu, karena begitu cerita ini dimulai, tak ada jalan untuk kembali. Matikan lampu, pasang earphone, dan pastikan tidak ada yang berdiri di belakangmu. Dan jangan lewatkan channel YouTube horor kami. Dari cerita nyata hingga urban legend yang mengerikan, kami siap membawa Anda ke dunia penuh misteri dan kegelapan. Karena ini adalah zonanya. Subscribe sekarang jika berani dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terowongan Casablanca, arwah yang tak tenang. Jakarta, kota yang tak pernah tidur, menyimpan banyak kisah mistis di balik gemerlapnya. Salah satu yang paling terkenal adalah legenda terowongan Casablanca. Terowongan ini yang menghubungkan kawasan Kuningan dan Tebet bukan sekadar jalur lalu lintas biasa. Banyak pengendara yang mengaku mengalami kejadian aneh saat melintas di sana, terutama pada malam hari. Beberapa saksi mata bercerita tentang suara tangisan tanpa asal, penampakan wanita berbaju putih, hingga kendaraan yang tiba-tiba mati mendadak. Konon, semua itu berkaitan dengan sejarah kelam tempat tersebut, yang dulu dikenal sebagai kawasan angker dan tempat terjadinya berbagai kecelakaan tragis. Apakah semua itu hanya sugesti, atau memang ada sosok dari dunia lain yang menghuni terowongan ini? Kisah berikut akan membawamu menelusuri misteri yang menyelimuti terowongan Casablanca. Beranikah kau mendengarnya? Suatu malam, hujan gerimis membasahi jalanan Jakarta. Rina, seorang karyawan yang baru saja pulang lembur, memilih melewati terowongan Casablanca untuk mempercepat perjalanannya. Jalanan lengang, hanya ada beberapa kendaraan yang melintas. Saat mobilnya memasuki terowongan, hawa dingin tiba-tiba menyelimuti ruang kemudi, padahal AC sudah dimatikan. Rina merasa merinding, namun berusaha mengabaikannya. Tiba-tiba, di kaca spion, ia melihat sosok perempuan berbaju putih dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya, berdiri di tengah terowongan. Jantungnya berdegup kencang. Saat ia melirik ke kaca spion sekali lagi, sosok itu menghilang. Namun, keanehan belum berakhir. Lampu-lampu mobilnya mulai berkedip sendiri, dan suara tangisan lirih terdengar di kursi belakang. Dengan tangan gemetar, Rina menoleh ke belakang. Matanya membelalak melihat seorang wanita dengan wajah pucat dan mata kosong menatapnya. Ketakutan, Rina menginjak pedal gas dan melaju secepat mungkin keluar dari terowongan. Saat sudah sampai di lampu merah, ia menoleh ke kaca belakang. Sosok itu sudah lenyap. Rina selalu menghindari terowongan Casablanca saat malam hari. Namun, ia tak pernah melupakan perasaan mencekam yang dialaminya, dan bertanya-tanya apakah hantu yang dilihatnya adalah korban kecelakaan yang tak tenang. Sejak kejadian malam itu, Rina tak bisa tidur nyenyak. Bayangan sosok perempuan di kursi belakang mobilnya terus menghantui pikirannya. Ia mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya ilusi akibat kelelahan. Namun, gangguan aneh justru semakin sering terjadi. Beberapa malam setelahnya, saat sedang bekerja lembur di kantornya, ponselnya tiba-tiba berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Dengan ragu, Rina mengangkatnya. "Halo?"
Suaranya gemetar. Tak ada jawaban, hanya suara napas pelan di ujung telepon. Lalu, terdengar bisikan lirih, "Jangan kembali ke terowongan itu." Jantung Rina berdetak kencang. Ia segera mematikan panggilan dan mencoba menenangkan diri. Tapi tak sampai 5 menit, pesan masuk ke ponselnya. "Aku masih di sini." Rina menjerit pelan. Tangannya gemetar saat meletakkan ponselnya di meja. Ia merasa seperti diawasi. Keesokan harinya, ia menceritakan semuanya kepada Rudy, sahabatnya yang juga seorang penggemar cerita horor. Dengan penuh minat, Rudy mengajak Rina untuk menyelidiki terowongan itu lebih lanjut. Katanya dulu sebelum jadi terowongan, tempat itu kuburan massal. Kata Rudy, banyak orang mengalami kejadian aneh di sana. Kalau mau, kita bisa cari tahu lebih dalam. Meski takut, Rina merasa harus menghadapi rasa penasarannya. Malam berikutnya, mereka berdua kembali ke terowongan Casablanca, membawa kamera dan perekam suara. Saat mobil mereka memasuki terowongan, suasana terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu-lampu jalanan berkedip aneh. Lalu, tepat di tengah terowongan, radio mobil tiba-tiba menyala sendiri padahal sudah dimatikan. Dari speaker, suara wanita terdengar pelan. "Tolong aku." Mereka saling pandang, tubuh terasa kaku. Rudy menyalakan kamera, tetapi layar hanya menampilkan gambar berisik, seolah ada gangguan. Tiba-tiba, di depan mereka, muncul sosok perempuan dengan gaun putih yang lusuh, berdiri diam dengan kepala tertunduk. Rambut panjangnya menutupi wajah. Rina dan Rudy menjerit. Rudy segera menginjak pedal gas, mencoba keluar dari terowongan secepat mungkin. Namun, saat mobil melewati sosok itu, suara ketukan keras terdengar dari atap mobil mereka. Mereka tak berani menolak ke belakang. Begitu keluar dari terowongan, Rudy menghentikan mobil. Napas keduanya memburuk. Namun, sesuatu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Di kaca belakang, bekas telapak tangan berwarna pucat tertinggal di sana. Rina dan Rudy duduk membisu di dalam mobil yang terparkir di tepi jalan. Napas mereka masih tersengal dan keringat dingin membasahi tubuh. Mereka menatap kaca belakang yang penuh dengan bekas telapak tangan pucat. "Rudy, kita harus pergi dari sini," bisik Rina. Suaranya gemetar. Rudy mengangguk dan segera menyalakan mobil. Namun anehnya, mesin mendadak mati. Ia mencoba lagi tetap tidak menyala. Saat itu juga, udara di dalam mobil terasa semakin dingin dan bau air samar mulai tersium. Tiba-tiba, ponsel Rina bergetar. Dengan tangan gemetar, ia mengambilnya dan melihat ada pesan baru dari nomor tak dikenal. "Kalian tidak seharusnya kembali." Rina merinding. Tangannya hampir tak mampu menggenggam ponsel. Ia menoleh ke Rudy yang wajahnya juga tampak pucat. "Sial, ini nggak beres," seru Rudy. Ia mencoba sekali lagi menyalakan mobil. Kali ini berhasil dan tanpa pikir panjang, ia langsung tancap gas, meninggalkan terowongan itu sejauh mungkin. Mereka akhirnya berhenti di sebuah minimarket 24 jam. Dengan tangan gemetar, Rina membuka ponselnya dan mencari informasi tentang terowongan tersebut. Beberapa forum dan artikel membahas kejadian serupa yang dialami pengendara lain. Penampakan wanita berbaju putih, suara tangisan, bahkan mobil yang tiba-tiba mati di tengah terowongan. Namun, satu cerita menarik perhatian mereka. Seorang pengguna forum menulis bahwa sosok yang sering muncul di terowongan itu diduga adalah arwah seorang wanita yang mengalami kecelakaan tragis bertahun-tahun lalu. Konon, seorang wanita hamil mengalami kecelakaan di terowongan ini. Ia tertabrak oleh sebuah truk yang melaju kencang. Namun, tragisnya, tubuhnya terseret hingga beberapa meter, dan ia meninggal seketika.
Sejak saat itu, banyak orang melihat sosok wanita yang tampak mencari sesuatu di terowongan ini. Mata Rina membesar. Ia teringat suara di radio mobil mereka tadi. "Tolong aku, Rudy, mungkin dia masih mencari sesuatu atau seseorang," gumamnya. Rudy terdiam sejenak. "Kalau dia ingin sesuatu, berarti kita harus cari tahu lebih lanjut," katanya. Mereka memutuskan untuk menemui seorang paranormal yang terkenal. Bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib. Mungkin dengan cara itu, mereka bisa mengetahui apa sebenarnya yang diinginkan oleh arwah di terowongan Casablanca. Keesokan harinya, Rina dan Rudy menemui seorang paranormal bernama Mbah Suryo. Rumahnya berada di pinggiran Jakarta. Sederhana tapi dipenuhi aroma dupa yang menusuk saat mereka menceritakan pengalaman di terowongan Casablanca. Mbah Suryo hanya mengangguk pelan, seolah sudah mendengar kisah itu berkali-kali. "Kalian telah menarik perhatiannya," ujar Mbah Suryo dengan suara berat. Rina merinding. "Siapa sebenarnya dia, Mbah?" Mbah Suryo menutup matanya sejenak, lalu menghela nafas panjang. "Arwah seorang wanita bernama Sari. Ia mengalami kecelakaan tragis di terowongan itu bertahun-tahun lalu. Tapi yang lebih mengerikan, jasadnya tak pernah ditemukan utuh." Mata Rudy membesar. "Maksud Mbah, setelah tertabrak truk, sebagian tubuhnya terseret jauh, namun bagian tubuh lainnya menghilang. Ada yang bilang jasadnya terhimpit konstruksi saat terowongan dibangun. Roh Sari masih terjebak di sana, mencari tubuhnya yang belum tersatukan." Suasana ruangan menjadi semakin mencekam. Rina menggenggam tangannya erat, merasa ada sesuatu yang menekan dadanya. "Lalu, apa yang harus kami lakukan?" tanyanya pelan. Mbah Suryo mengambil segenggam bunga melati dari meja dan menyerahkannya kepada Rina. "Kalian harus kembali ke terowongan itu. Letakkan ini di tengah terowongan, lalu doakan agar arwahnya tenang." Rina dan Rudy saling pandang. Kembali ke terowongan itu adalah hal terakhir yang ingin mereka lakukan. Tapi mereka juga sadar bahwa ini mungkin satu-satunya cara untuk menghentikan gangguan yang mereka alami. Malam harinya, dengan perasaan was-was, mereka kembali ke terowongan Casablanca. Jalanan sepi, hanya suara deru kendaraan yang melintas dari kejauhan. Rina menggenggam erat bunga melati di tangannya, sementara Rudy membawa lilin kecil sebagai penerangan. Mereka berhenti tepat di tengah terowongan. Angin dingin tiba-tiba berhembus. Meskipun seharusnya tidak ada angin di dalam terowongan, Rina meletakkan bunga melati di lantai beton, lalu berbisik lirih, "Sari, jika kau masih di sini, kami hanya ingin membantumu menemukan ketenangan." Saat itu juga, suara tangisan pelan terdengar menggema di seluruh terowongan. Rina dan Rudy membeku di tempat. Dari bayangan temaram lampu jalan, samar-samar muncul sosok wanita berbaju putih, berdiri tak jauh dari mereka. Wajahnya lebih jelas kali ini pucat, penuh luka, tapi matanya terlihat penuh kesedihan, bukan ancaman. Sosok itu menatap mereka sejenak, lalu perlahan menghilang, bersama dengan hembusan angin terakhir yang menyelimuti terowongan. Mereka saling menatap dengan napas tertahan. Suasana kembali sunyi, tak ada suara tangisan, tak ada penampakan, hanya keheningan yang menandakan bahwa semuanya telah usai. Mereka kembali ke mobil dengan perasaan lega. Entah benar atau tidak, mereka merasa bahwa Sari akhirnya menemukan ketenangannya. Sejak malam itu, Rina dan Rudy tak lagi diganggu. Namun, meski arwah Sari telah tenang, terowongan
Casablanca tetap menyimpan misterinya. Karena hingga kini, masih ada yang mengaku melihat sosok wanita berbaju putih berdiri di tengah terowongan. Mungkin tidak semua arwah bisa benar-benar pergi. Sejak kejadian itu, Rina dan Rudy tak lagi mengalami gangguan. Mereka tak pernah lagi melewati terowongan Casablanca pada malam hari. Meski rasa penasaran masih menyelinap di benak mereka. Namun, beberapa minggu kemudian, Rina membaca sebuah unggahan di media sosial. Seorang pengendara mengaku melihat sosok wanita berbaju putih berdiri di tengah terowongan, menatap kosong ke arahnya sebelum menghilang. Rina merinding. Ia ingin percaya bahwa arwah Sari telah tenang. Tapi mungkin tidak semua misteri bisa benar-benar berakhir. Malam di terowongan Casablanca tetap sunyi, tetap dingin, dan bagi mereka yang cukup berani melintas di sana sendirian, mungkin masih bisa mendengar suara pelan yang berbisik, "Tolong aku."